Bapak, Bapak siapa? Kosim. Oh, Bapak Kosim. Iya. Bapak ya pemilik ayam bakar di daerah Bintaro ini ya? Iya. Boleh tahu alamat lengkapnya di mana Bapak? Alamat lengkapnya Jalan Mandar Dalam, RT 03, RT 05. Oh, ya kita di sini tuh mau izin observasi untuk bertanya soal makanan-makanan Bapak atau ya dagangan Bapak. Per hari itu lakunya berapa sih Pak? Kalau mengenai omset itu Mbak ya kita nggak tahu. Alhamdulillah tapi ya lumayan. Memang kalau satu hari itu kalau sekarang karena mengenai habis corona ini ya paling ya sekitar 1,5 jutaan. Oh, baik. Tapi itu bisa berapa porsi Pak sehari habis? Itu Mbak kalau ayam kayak gitu ayamnya paling sekitar 75-an. 75 porsi. Nah itu belum berikut es, belum kayak apa itu soto gitu. Oh, Kan ada sotonya lain gitu. Tapi kalau mana ayam tuh nggak mesti, kadang ya kadang di 100 apa kadang nggak sampai 75, kadang sampai 75 gitu Mbak. oh baik. Dalam satu malamnya gitu. Itu biasanya paling ramai itu di hari apa Pak? Hari Sabtu malam Minggu sama hari Minggu malam Senin. Jadi Omsetnya lain gitu. Ya itu ibarat yang tadi itu hari-hari biasa. Hari-hari biasa. untuk toko yang sendiri buka jam berapa dan tutup jam berapa? Kalau buka itu Mas ya habis asar kira-kira jam setengah 4 buka, jam setengah 11 atau jam 11 lebih baru tutupnya gitu Mas. Malam ya. Iya. Kalau kayak apa? Mohon maaf, kayak tahu tempe terus kayak itu memang ada yang utama atau bapaknya kan? Saya tuh ngambilnya emang di tempat pemotongan lah. Oh berarti bapaknya Iya. langsung ngambil. Iya, ambil sendiri ya belanja sendiri setiap hari gitu dong Mas. Oh iya. Bukan disetorin sama tukang pemotong ayam, bukan. Kita ke pasar sendiri, ngambil sendiri, udah kita setiap hari pasti ke pasar gitu Mas. Oh iya. Berarti kalau setiap itu bapak selalu buka apa ada liburnya Pak? Apa? Kalau libur itu insya Allah kadang ya sebulan sekali. Sebulan itu satu hari gitu. Satu hari. Iya, Itu harinya nggak nentu ya? kan itu tergantung camping. Boleh tahu kenapa milih tempat di sini ya Pak? Kita itu Mbak ya namanya orang hidup ya kita nggak tahu ya, rezeki itu kita nggak tahu. Tapi dulu tuh emang memilih itu, kita dulu pernah di Jakarta ikut orang. Nah semenjak itu kita itu ngeliatin di Bintaro itu tahun 92, nah itu masih sepi. Kita udah di sini Pak. Terus mengenai perkembangan perumahan itu kayaknya itu maju gitu loh Mbak. Jadi kita itu milihnya ke tempat perumahan gitu. Jadi kita itu udah ngambil posisi begitu Mbak. Gitu. Jadi kita mudah-mudahan kita maju. Nah itu Mbak yang diharapkan kita gitu loh Mbak. Gitu. Berarti ini kalau boleh tahu Bapak nyewa nih? Nyewa dari nyewa ke Jaya Properti. Dari properti Dalam 1 bulan ini Mbak 2 juta. 2 juta? Iya. Oh. 2 juta itu Mbak cuman buka jam 4 itu tadi sampai jam 11 malam. Gitu. Betul doang. Tapi kalau pagi nih lain lagi Mbak. Gitu. Nggak ada, lain lagi. Tapi kalau boleh tahu Pak, Bapak nih pendapatan bersihnya ibarat tadi 1 juta nih ya? Bersihnya atau kotor itu? Kalau 1,5 itu kotor. Oh, bahasa itu masih kotor ya, belum bersih ya. Pak, betul. Nah, itu tuh buat biaya Bapak belanja segala macam itu kurang lebihnya Bapak ngabisin berapa sih biasanya? Nggak mesti Mbak, kadang ya sekitar 1 juta lah. Oh. Itu kan hari biasa. Kalau yang diomongkan itu hari biasa. Tapi kalau hari Sabtu, malam Minggu, hari Minggu Senin lain lagi. Gitu dong Mbak. Berarti stok Bapak juga per harinya itu beda-beda ya? Beda-beda. Kita bisa dibelanjakan itu ini malam Minggu, nah, kita tambahin. Oh gitu. Itu dalam seminggu itu memang yang ada itu Mbak yang
alhamdulillah itu emang ya itu malam minggu malam Senin. Ramainya di weekend ya berarti ya. Iya. Berarti kebanyakan juga yang datang orang-orang sini tuh atau cuma orang-orang luar juga ada sih Pak yang Bapak tahu? Kalau setahu saya itu Pak kan banyak kan pelanggan dari yang lama-lama itu Pondok Indah juga ada. Dari DKI yang lebih banyak. Dari Tangsel itu kan banyak kan orang ibaratnya Tangsel pinggiran itu Jaksel pinggiran pasti ke sini. Banyak ke sini Mbak. Pelanggan lama ada. Emang ini berdiri dari kapan Pak? Dari tahun 92. Wow. 92 Pak. Oh ya dia. Iya Mbak. Dari Bujang kita Pak. Waduh, mantap. Dari Bujang. Ya dulu emang kita itu ngikut orang di daerah Blok M. Gitu loh Mbak. Baru sekarang bikin sendiri gitu ibaratnya. Tahun 92 itu baru kita kesini. Langsung turun sendiri gitu. Ya itu pakai nyari Mbak, jadi prosedurnya ke pemasaran Jaya dulu. Kan dikelola sama Jaya kita harus ikutin aturan dari Jaya. Betul. Iya gitu, Jaya Properti gitu Mbak. Tapi pernah nggak sih Pak sesepi-sepinya ini dagangan gitu? Kayak misalkan nggak ada yang beli sama sekali gitu pernah? Nggak ada Mbak. Nggak ada. Pasti insya Allah ada. Ada aja. Entah kembali modal, nah itu. Oh iya paham. Paling nggak ada yang laku gitu ya? Ada, pasti insya Allah ada. Soalnya nggak pernah Mbak ibaratnya itu numpuk modal, nggak pernah. Gitu. Oh. Tapi untuk bayar parkir di depan itu Pak, itu kan ada parkirnya juga tuh. Termasuk nggak sih bagian dari Bapak? Kalau parkir itu enggak Mbak. Kita kan di sini ya kayak organisasi RBR ya. Nah itu yang ngelola. Kalau kita ini kalau pembersihan kayak kerusakan di tempat ini kita yang ngelola. Kita bendahara di sini Mbak gitu. Bendahara. Ini kayak distrik nih atas nama saya sendiri gitu. Oh iya. Jadi enak ya. Terus kita bendahara di tahun 92 itu tadi Mbak. Gitu. Terus kayak kebersihan, keamanan, kerusakan apa segala macam lapangan ngaspal, kayak kebersihan, keamanan, kerusakan apa segala macam lapangan ngaspal apa itu juga termasuk orang pedagang Mbak yang ngaspal di depan ini. Gitu. Iya, karena ini tadi iuran itu kan pungutan ini yang kayak lampu-lampu itu bukan dari Jaya bukan. Ini inisiatifnya orang pedagang. Jaya cuman lapak sama apa ini? Tenda. Iya. Kalau pemula itu memang itu Mbak, kayak listrik keluaran sendiri, kebersihan sendiri, keamanan, terus mengenai SPR kayak gitu tuh kita yang ngelola. Di sini memang saya dari tahun Berarti dulu harganya nggak segini ya Pak? Ini naik. Iya Pak. Dulu cuma 200 ribu. Tapi saya mau tanya Pak, kesulitan apa yang paling sulit sama Bapak berdagang ayam bakar ini? Kalau kesulitan itu kayaknya insya Allah nggak ada Mbak. Tapi kita nomor satu ya, kalau namanya di lapangan ya, kita harus bermasyarakat atau bertemu atau Relasi kita ya? relasi sama sepupu-sepupu sini, gitu Mbak. Dulunya. Berarti Bapak nggak, maksudnya ibaratnya sejauh ini aman-aman aja gitu ya? Alhamdulillah, karena kita dulu Mbak sebelum dibentuk, memang ada namanya ibaratnya hutan pasti ada macannya kan gitu. Nah itu kita kumpulin antar teman. Gimana maunya? Begini. Nah, udah selesai gini. Kita tinggal bayar ini. Nah, itu namanya orang hidup harus kita kerjasama lapangan antar orang lingkungan kan gitu Mbak. Nah kalau mengenai lingkungan Mbak, kita Mbak kayak di sini ada maulid pasti nyumbang. Iya. Kayak apa itu 17 Agustusan, kayak Lebaran. Nah itu biarpun dikit-dikit pasti tiap kejadian nyumbang. Yang penting kita itu ada proposal. Oh, Nah, proposal itu pengetahuan RT RW kan gitu Pak. Gitu kita Pak. Jadi kita akan nyari amannya aja Pak. ini tuh sebenarnya untuk harga segini Pak. Iya. Kan kalau untuk mungkin kalau zaman sekarang mah udah murah-murah aja ya, bahasanya masih oke lah gitu, pas sesuai gitu. Tapi ini harga segini tuh Bapak mempertimbangkan dari mana sih Pak? Nah, kita cuma dilihat kalkulasinya dari pasar. Pasar, Ini Bapak, ayamnya ayam. ini berapa? Oh. Gitu dong Pak. Kita kalau emang jual terlalu mahal kita nggak ada pelanggan katanya kan gitu loh Pak. Kita ini kalkulasinya gini, nih ayam sekian,
Umpamanya kita beli cabai itu sekian, beli lagi sekian lah, itu kalkulasinya gitu Mbak. Emang biasanya Bapak beli ayam berapa kurang lebihnya? Per potongnya itu Mbak 32. Satu ekor ya. Nah, satu ekornya, jadi potong 4. Oh, biasanya Bapak beli berapa ekor? Ya itu kan masih kadang 15, 17 sampai Disesuaikan ya? 20 kan gitu. Tergantung Iya, kami iya, yang gitu paham. kan Mbak. Sebutuhnya aja ya, Iya. ibaratnya. Di Oh. situ. Ya nggak pasti Mbak, kadang kalau lagi ada pesanan kayak catering lain lagi. Oh, nerima juga Bapak? Ada. Hmm. Terima Mbak. Berarti kalau untuk masalah daging ayam itu sendiri, Bapak punya tempat sendiri nggak sih buat membeli dari dia atau emang kemana aja? Enggak, kita ngambil di tempat yang Sama. sudah langganan itu ya. Yang penting kita itu Mbak ya, sama langganan itu enak, kita pasti enak. Seumpamanya langganan itu nggak enak, pasti kita cuma sekali doang beli. Iya sih. Itu. Jadi mutunya jelek, ya udah kita nggak mau beli lagi. Iyalah, bener. Kan gitu loh Mbak. Cuma itu letaknya orang pedagang kan. Iya. Nah, gitu dong Mbak. Kalau untuk ini Pak, kayak bumbu dapur segala macam, Bapak juga biasanya nyetoknya harian atau mingguan? Enggak, tiap hari Mbak. Tiap hari? Kan- Itu berapa biasanya biayanya Pak? Belinya kita kan udah di pasar itu Mbak, ya udah dipiling itu. Oh, yang udah jadi, Ah, bumbu udah jadi, bumbu oke. jadi, bumbu giling gitu. Itu biasanya pernah berapa Pak kalau bumbu jadi kayak gitu? Tergantung pemakaian Mbak. Kita itu kalau pemakaian ayam rebusnya doang, bumbunya doang sekitar 20.000. Oh, itu beli satu itu doang atau beli banyak kan? Ya pokoknya penting 20.000 itu untuk ngungkep ayam sebanyak ini. Oh. Nah, seumpamanya ayam itu lebih banyak, kita ditambahin harganya itu dari itu gitu dong Mbak. Jadi kita itu ibaratnya kita tuh mudah-mudahan rasa dan mutu itu biar enggak Berubah ya? berubah. Kepingin kan begitu Mbak? Iya, benar. Untuk lalapan sendiri juga sama Pak? Iya. Sama. Ya itu Mbak, anunya apa ibaratnya letaknya orang dagang kan pasti udah tahu kalkulasinya tadi. Iya. Jadi seumpamanya kita kalkulasinya begini, umpamanya rugi, nah kita kan nggak jual. Iya. Tapi kalau terlalu mahal, kita nggak laku, rugi juga kan? Iya sih. Gitu. Serba salah ya. Jadi Nah, nyari jalan jadi tengah kita- aja nih. jadi ya, Oke. gitu dong Mbak. Oke, udah sih Pak. Kita cuma mau nanya sampai situ aja. Iya, makasih banyak Mbak. Saya Delvina perwakilan dari kelompok kami mau berterima kasih banyak ke Bapak karena udah meluangkan waktu untuk wawancara tugas kelompok kami. Semoga di lain waktu kita masih bisa ketemu lagi ya Pak. Amin, sehat selalu. Bapak juga Iya, sehat Mbak. terus jaga kesehatan. Iya. Oke, Iya, terima kasih banyak Mari ya, Pak, sama-sama Mbak. Terima kasih Mari. Dah. Hari ini saya ingin UMKM ayam bakar. Nah, saya sudah sampai di UMKM ayam bakar Mas Teguh. Pertama saya mau tanya tentang UMKM ini. Jadi hari ini saya juga kuliah dari Kamulang untuk mengobservasi dagangan abangnya. Kalau boleh saya tahu ini per harinya abang jual berapa porsi perharinya? Ya, saya untuk perharinya kita 10 sampai 15 ekor. 10 sampai 15 ekor. Ya, Nah itu jadi 10 sampai 15 ekor itu kadang sehari bisa habis semua atau gimana? ya sesuainya sih, sesuai apa namanya hari. Kalau emang harinya lagi bagus ya habis, kalau lagi jelek ya nggak habis. Kalau saya boleh tahu ini menunya apa ya di sini? Kita ada bagian-bagiannya seperti pala. Nah, ini pala 2 ribuan, itu kan 10 ribuan. 10 ribuan. Oke. Jadi kalau untuk varian kepala ayam atau itu berapa porsi mas? Kalau itu sesuai ayam aja sih, sesuai ayam 10 sampai 15, berarti ada 10 ayam pala aja. Yang dijelasin ya sama Pak Agung untuk ayamnya berapa porsi, berapa dan biayanya. Dan sekarang saya mau nanya tentang biaya produksinya. Nah, Biaya produksi untuk peralatan. biaya produksi di sini seperti arang itu bisa sampai dengan 100 sampai 120 per karung. Ya. Terima kasih sudah mengundang saya untuk mengobservasi usaha ayam bakar Mas Teguh. Dan saya boleh kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifayan Prestiwi. Saya di sini ingin menjelaskan bagian perhitungannya. Bagian pertama adalah penerimaan. Bagian ini menghitung pendapatan dari berbagai jenis produk yang akan dijual. Pertama ada 30 porsi ayam goreng. Penjualan 30 porsi ayam goreng dengan harga per porsi 15.000 menghasilkan Rp450.000. 50 porsi ayam bakar, penjualan 50 porsinya dengan harga Rp15.000 menghasilkan Rp750.000. 40 porsi tahu tempe, penjualan dengan 40 porsi dengan harga per porsinya Rp4.000 menghasilkan Rp160.000. 10 porsi ati ampela dengan harga per porsinya Rp5.000 menghasilkan Rp50.000. Lalu 40 porsi nasi dengan harga per porsi Rp5.000 menghasilkan Rp450.000. Total penerimaan dari semua produk adalah sekitar Rp1.860.000 dikalikan 7 hari yang didapatkan selama 7 hari sebesar Rp13.020.000. Lalu lanjut bagian biaya variabel. Biaya produksi diambil 40% dari total penerimaan, menghasilkan Rp5.208.000. Lalu biaya resiko diambil 10% dari total penerimaan, yaitu Rp520.800. Lalu biaya kemasan produk diambil 2% dari total penerimaan, yaitu Rp104.160. Lalu biaya tetap. Upah harian tenaga kerja. Gaji tenaga kerja sebesar Rp80.000 per hari selama 7 hari menghasilkan Rp560.000. Lalu biaya sewa harian sebesar Rp60.000 per hari selama 7 hari menghasilkan Rp420.000. Lalu biaya penyusunan peralatan diambil 1% dari 12 juta menghasilkan Rp120.000. Total penerimaan yaitu Rp6.932.960. Total biaya Rp3.466.480. Lalu profitnya Rp3.466.480 dikurangi Rp680.000 dikurangi Rp520.000 sama dengan Rp3.466.480 dikurangi Rp159.200. Profit sesungguhnya adalah Rp3.307.280. Lalu pada rincian kerugian, resiko produk. Bagian ini memperkirakan potensi kerugian yang bisa terjadi selama proses produksi atau penjualan. Perhitungan kerugian ini didasarkan dengan persentase dari biaya produksi untuk masing-masing jenis produk. Kerugian ini bisa mencakup produk yang tidak terjual, bahan yang rusak, atau potensi penurunan kualitas produk. Pertama, 15 porsi ayam goreng. Diasumsikan ada potensi kerugian sebesar 50% dari 15 porsi ayam goreng. Harga satuan ayam goreng adalah Rp15.000. Jadi, kerugian dihitung sebagai 50% dikali 15 porsi dikali 15.000 sama dengan Rp225.000. Lalu 25 ayam bakar. Diasumsikan ada potensi kerugian sebesar 50% dari 25 porsi ayam bakar. Harga satuan ayam bakar adalah Rp15.000. Jadi, kerugian dihitung sebagai 50% dikali 25 porsi dikali 15.000 sama dengan Rp375.000. Lalu 10 nasi. Diasumsikan ada potensi kerugian sebesar 9% dari 10 porsi nasi. Harga satuan nasi adalah Rp5.000. Jadi, kerugian dihitung sebagai 50% dikali 10 porsi dikali Rp5.000 sama dengan Rp50.000. Lalu 5 tahu tempe. Diasumsikan ada potensi kerugian sebesar 8% dari 5 porsi tahu tempe. Harga satuan tahu tempe adalah Rp4.000. Jadi kerugian dihitung sebagai 8% dikali 5 porsi dikali Rp4.000 sama dengan Rp20.000. Total potensi kerugian dari semua produk yang tadi disebutkan adalah Rp670.000 dikali 7 hari sama dengan Rp4.690.000. Kesimpulannya, kerugian ini merupakan
biaya yang mungkin terjadi akibat risiko selama proses produksi dan penjualan. Rincian ini membantu dalam menyusun rencana anggaran dan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan risiko yang dapat mempengaruhi keuntungan dalam bisnis. Terima kasih. Semuanya, selamat sore. Perkenalkan, saya dari Universitas Pamulang. Saya Abdul Basit. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit daripada kelompok kami untuk menganalisis UMKM di sekitar. Kebetulan saya dapat UMKM di sekitar ialah ayam bakar Mas Tukul. Ya, langsung saja saya di sini akan menjelaskan variabel. Yang pertama itu ada variabel biaya, rincian dan total. Yang pertama adalah ada penerimaan. Di situ ayamnya dijual, ada berbagai macam ayam, terutama ayam tusukan, ayam belah 4, sama ayam amapal ayam. Ya, langsung saja yang termasuk ayam tusukan itu 15 porsi. Ini jadi 15 porsi dikali harganya, yaitu 10 untuk sekitaran 10.000 rupiah. Jadi total 15 porsi kali 10.000 ialah 150.000 untuk biaya variabel penerimaan. Dan di sini juga ada biaya produksi. Jadi saya sudah menanya-nanya ke pedagang UMKM ayam bakar Mas Tukul di daerah Tangerang Cipondo, lebih tepatnya. Dia biaya produksi untuk semuanya, dari biaya risiko, biaya kemasan produk, yaitu total sekitaran 2.298.500. Lumayan, namanya pedagang UMKM. Ya, untung ruginya juga ada. Dan untuk di sini juga jadi profit semuanya tuh ada 672.000. Kenapa bisa gitu? Karena total penerimaan itu dikali 298.500, total biayanya dikurang total penerimaan, yaitu 2.970.000, dan hasilnya ialah 672.000. Jadi itu untuk hasil profit pedagang UMKM ayam bakar Mas Tukul. Di sini juga saya juga akan menjelaskan tentang rincian kerugian. Apa sih itu rincian kerugian? Rincian kerugian ialah semua sisa porsi dalam penjualan seharinya. Di sini ada ayam tusukan, sisa jualan perharinya 5 porsi, dan rinciannya kurang lebih 20%. 20% itu dikali 5 dikali harga per porsinya, yaitu 10.000, dan dikali 5 ya itu sekitaran total Rp 50.000. Dan ada ayam belampat. Ayam belampat itu kerugian atau sisa porsi daripada penjualan sehariannya ialah 3 porsi, sekitaran segitu kalau kata pedagang UMKM-nya mah. Rinciannya ialah 20% dikali 3 dikali harga per porsinya 17.000 kali 5, total ialah 51.000. Dan di sini juga ada kulit 2 sama kulit sisa 2 porsi. Kerugiannya di dalam angka penjualan perharinya ya,
Ya rinciannya sama kayak tadi, 20% dikali 2 dikali harga per porsinya itu Rp 3.000. Karena kulit itu satu porsinya kulit ayam ya, satu porsinya 3.000 rupiah dikali 5 total sama dengan 6.000. Jadi total keseluruhan daripada kerugian Mas Tukul dalam menjual ayam bakarnya ialah 116.000 per hari. Dari saya ialah semoga kedepannya ayam bakar Mas Tukul itu dapat meningkatkan harga jual produknya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya di sini mau menjelaskan tentang analisis usaha ayam bakar Kanza. Yang pertama itu adalah penerimaan. Di penerimaan ini terdapat 30 porsi paha ayam bakar dengan harga 17.000. Jadi untuk dirinciannya adalah 30 dikali 17.000 sama dengan 510.000. Untuk yang kedua ada 25 porsi ayam bakar di harga 65.000, itu adalah satu ekor. Selanjutnya berarti di rinciannya tertulis 25 dikali 65.000 sama dengan 1.625.000. Untuk yang ketiga ada 10 porsi ayam goreng. Untuk ayam goreng ini hitungannya adalah per ekor. Jadi 10 ekor ayam goreng dikali 75.000 hasilnya adalah 750.000. Selanjutnya ada 40 porsi nasi. Jadinya 40 dikali 6.000 sama dengan 240.000. Selanjutnya ada 65 porsi tempe. Jadi di rinciannya ditulis 65 porsi tempe dikali 1.500. Jadi hasilnya adalah 97.500. Dari total penerimaan tersebut adalah sebesar 3.225.500 dikalikan dengan 7. Kenapa dikalikan dengan 7? Karena 7 ini adalah 7 hari. Jadi hasilnya adalah 3.222.500 dikali 7 sama dengan 22.557.500. Untuk poin kedua itu adalah biaya variabel. Di biaya variabel ini ada biaya produksi, biaya resiko, dan biaya kemasan produk. Untuk di biaya produksi itu adalah di rinciannya tertulis 50% dikali 22.557.500. Jadi hasilnya adalah 11.278.750. Selanjutnya di biaya resiko ada rinciannya 10% dikali dengan 11.278.750. Hasilnya adalah 1.127.875 perak. Selanjutnya untuk di kemasan produk. Di kemasan produk ini rinciannya ada 2% dikali dengan 1.127.875. Hasilnya adalah 22.557. Nah, untuk poin ketiga itu ada biaya tetap. Di biaya tetap ini terdapat upah harian tenaga kerja, biaya sewa harian, dan biaya penyusutan peralatan. Untuk di upah harian tenaga kerja di sini yang saya analisis adalah kosong karena beliau bekerja sendiri, usaha sendiri, jadi tidak ada biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada biaya sewa harian. Untuk sewa harian ini seharinya 50.000 dikali dengan 7 sama dengan 350.000. Dan untuk biaya penyusutan peralatan adalah 1% dikali 10 juta sama dengan adalah 100.000. Untuk total biayanya yaitu adalah dari harga total biaya variabel ditambah dengan total biaya tetap. Jadi 11.278.750 ditambah 1.127.875 ditambah 22.557 ditambah 350.000 ditambah 100.000 sama dengan 12.879.182. Nah, selanjutnya yang di poin keempat itu ada profit. Di profit ini adalah hasil dari pengurangan total penerimaan dikurangi dengan total biaya. Untuk total penerimaannya yaitu sebesar 22.557.500 dikurangi dengan 12.879.182. Hasilnya adalah 9.678.318. Nah, untuk selanjutnya itu adalah rincian kerugian. Di rincian kerugian ini ada 10 porsi ayam goreng. Jadi ada 20 porsi nasi. Dan untuk rinciannya yaitu adalah 50% dikali dengan 10 dikali dengan 75.000 dikali 7 sama dengan 2.625.000. Selanjutnya di 20 porsi nasi jadinya 50% dikali 20 dikali 6.000 dan dikali 7 sama dengan 420.000.
Untuk totalnya jadi Rp3.045.000. Untuk selanjutnya, yang profit selanjut terakhir adalah Rp9.678.318 dikurangin dengan Rp3.445.000 dikurangin Rp1.127.875 sama dengan Rp9.678.318 dikurangin dengan hasil dari pengurangan tanda kurung yang tadi Rp1.917.125 dan hasilnya yaitu adalah Rp7.761.193. Itu adalah profit yang sesungguhnya. Terima kasih.